Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Diklat, selamat berjumpa kembali di Tasik Segara, berita dan informasi kediklatan seputar Bali dan Nusa Tenggara di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit tentang publikasi ilmiah. Pada saat ini telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Sugeng Sudarsono MPD. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini Pak Sugeng nanti akan menjelaskan tentang publikasi ilmiah itu sendiri dan apa saja yang perlu disiapkan untuk suatu publikasi ilmiah, dan mungkin ini akan sangat berguna sekali bagi Sobat Diklat, terutama bagi guru dan juga mungkin yang lainnya ketika akan membuat suatu karya ilmiah atau yang jurnal mungkin yang akan dipublikasikan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja mendengar penjelasan dari Bapak Dr. Andes Haji Sugeng Sudarsono MPD. Silakan, Pak Haji. Baik, terima kasih Di Ngurah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada rekan-rekan guru atau fungsional yang lain, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang publikasi ilmiah. Pada publikasi ilmiah ini, kami hari ini akan membahas tentang konsentrasi saya pada yaitu presentasi di forum ilmiah. Kenapa? Karena di publikasi ilmiah ini akan ada banyak bentuk kemudian jenis daripada publikasi ilmiah yang kita bisa hasilkan untuk teman-teman, terutama guru dan fungsional yang lain. Baik. Yang pertama saya akan sampaikan apa sih publikasi ilmiah itu. Jadi publikasi ilmiah itu adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pada forum ilmiah. Nah, di forum ilmiah ini yang kita akan bicarakan kayak apa sih forum ilmiah itu. Nah, baik teman-teman. Jadi ketika kita bicara publikasi ilmiah, pada dasarnya ada 3 bentuk publikasi ilmiah. Yang pertama ada presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua ada publikasi hasil penelitian atau gagasan inovasi pada bidang pendidikan formal. Ini untuk guru, pengawas. Ini ada inovasi pada bidang pendidikan formal. Nah, untuk teman-teman mungkin penyuluh, kemudian penghulu, mungkin juga bisa ada gagasan inovasi pada bidang kepenghuluan, inovasi pada bidang kepenyuluhan. Yang ketiga, bentuk publikasi ilmiah itu yaitu publikasi dalam bentuk buku teks pelajaran, buku teks pengayaan, atau buku pedoman guru. Nah, kalau teman-teman penyuluh mungkin buku teks tentang kepenyuluhan. Buku tentang kepenghuluan, ini yang bisa dibuat oleh teman-teman di luar guru. Nah, ketika kita bicara publikasi ilmiah, maka yang harus dipahami oleh seorang yang ingin membuat karya publikasi ilmiah, itu prinsip yang ada di publikasi ilmiah. Yang pertama, asli. Artinya apa? Publikasi ilmiah itu adalah asli karya penulisnya. Karya yang mempublis. Jangan sampai ketika kita mempublikasikan ilmiah ternyata hasil daripada plagiat. Dan ini suatu pelanggaran kalau kita bicara di publikasi. Sehingga ketika kita ingin mempublikasikan publikasi ilmiah, maka barang tentu kita harus ngecek keaslian kita. Mungkin itu kita anggap asli, ternyata ada di tempat lain. Sehingga kita bisa ngecek di plagiation checkernya. Kita bisa menggunakan Turnitin misalkan untuk mengecek keaslian ya, tingkat plagiasinya berapa. Sehingga biasanya
secara umum secara ilmiah rata-rata tingkat plagiasinya ketika ditunitin itu bisa antara 20 sampai 30%. Maksimal. Iya. Jadi antara 20 sampai 30%. Kemudian prinsip kedua yaitu perlu. Kita menulis itu, kita membuat publikasi itu harus melihat tulisan kita perlu enggak, diperlukan enggak. Ketika itu tidak diperlukan, maka ya tidak ada gunanya. Ketika teman-teman guru melakukan penelitian tentang pembelajaran, maka juga harus benar-benar apakah penelitian ini diperlukan untuk pengembangan pembelajaran yang ada. Kemudian tidak hanya sekedar ngambil aja, ternyata itu sudah biasa-biasa saja. Dan tidak ada keterbaruan, ini tidak bisa dilakukan. Yang ketiga adalah ilmiah. Ilmiah dalam artian ketika namanya publikasi ilmiah, otomatis dia ada prinsip-prinsip ilmiah yang ada di sana. Ini harus penelitian atau ada kajian-kajian, ada analisis, ada metode dan yang digunakan itu jelas. Kemudian yang keempat yaitu konsisten. Konsisten dalam hal ini menjadi penting, artinya apa? Penggunaan bahasa, penggunaan istilah dalam penelitian itu harus konsisten. Ketika saya seorang di madrasah, ketika saya bicara tentang madrasah, maka secara konsisten itu madrasahnya. Tidak berubah sekarang madrasah, di bab lain sekolah. Jadi harus tetap pokok bahasa. Konsistennya apa penggunaan bahasanya. Kemudian ketika kita menggunakan istilah-istilah itu konsisten terus akan berjalan. Ini jadi penting, kenapa ketika kita lepas dari aktif, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten, maka mungkin publikasi kita menjadi publikasi yang tidak ilmiah. Nah, ketika kita bicara publikasi ilmiah, ini teman-teman guru saya sampaikan, tadi ada tiga bentuk publikasi ilmiah. Yang pertama presentasi di forum ilmiah. Di presentasi ilmiah, publikasi yang dipresentasikan forum ilmiah itu ada beberapa macam. Yang pertama ada presentasi di forum ilmiah sendiri. Kemudian ada laporan hasil penelitian. Ada makalah tinjauan ilmiah. Kenapa ini dua hal ini ya? Dua hal ini masuk di forum ilmiah. Kenapa? Karena di forum ilmiah itu tidak hanya makalah ilmiah yang disajikan, tapi dasar makalah ilmiah ini biasanya dari laporan hasil penelitian atau berupa makalah tinjauan ilmiah. Nah, yang lainnya kita mengenal ada tulisan ilmiah populer. Kemudian ada artikel ilmiah, ada buku pelajaran, ini yang dalam bentuk buku tadi. Ya, ada dalam bentuk buku yang makalah tinjauan tulisan ilmiah populer dan makalah tinjauan ilmiah ini biasanya disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Nah, berikutnya ada buku pelajaran. Ini buku pelajaran ini sesuai dengan mata pelajaran guru. Jadi ada buku itu ada dua yang membedakan, buku pelajaran dan buku di bidang pendidikan. Ketika kita bicara buku pelajaran, maka ini buku pelajaran yang digunakan untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah. Sedangkan buku dalam bidang pendidikan ini bisa digunakan tidak harus mata pelajarannya. Misalkan Beli Ngurah punya hobi mancing, maka Beli Ngurah boleh membuat buku tentang mancing. Nah, kalau itu. Atau Beli Ngurah senang beternak lele, maka Beli Ngurah boleh menulis buku tentang ternak lele. Tidak harus linear dengan bidang. Kemudian ada modul atau diktat. Modul atau diktat ini adalah ringkasan materi atau semacam ringkasan materi yang bisa digunakan oleh guru untuk mempermudah siswa mempelajari yang diajarkan. Kemudian berikutnya ada karya terjemahan, ini juga bagian dari buku, dan juga ada buku pedoman guru. Ini yang harus dibuat oleh teman-teman. Nah, hari ini kita akan bicara tentang presentasi di forum ilmiah. Bagaimana sih kegiatan presentasi di forum ilmiah? Kegiatan presentasi di forum ilmiah ini adalah kegiatan menyampaikan gagasan ilmiah
di forum ilmiah. Forum ilmiah yang paling besar mungkin kita dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk lokakarya, bisa kolegium atau diskusi ilmiah. Nah, saya sarankan untuk teman-teman guru yang paling murah dan paling mudah dilakukan adalah kegiatan diskusi ilmiah. Kenapa di kegiatan diskusi ilmiah ini teman-teman guru bisa menggunakan forum-forum yang ada di sekolah, tidak harus keluar biaya banyak karena biasanya ketika kita tingkat seminar ya, biayanya tinggi. Istilahnya presentasi yang low budget. Iya, kita ngambil yang murah tapi diakui angka kredit. Iya. Jadi di diskusi ilmiah misalkan ketika rapat dewan guru, teman-teman guru bisa menyisihkan waktu untuk bisa menyampaikan makalahnya. Sehingga nanti judulnya adalah diskusi ilmiah tentang apa? Ya. Misalkan tentang model pembelajaran, tentang perencanaan pembelajaran, ini bisa dirancang oleh teman-teman guru. Ya, jadi bisa di tempat kerjanya masing-masing, iya, dengan guru-guru yang ada di tempat kerja tersebut, sehingga apa ya, diskusinya lebih untuk membangun suatu pemahaman terhadap karya tulis tersebut, karya ilmiah tersebut di lingkungan guru tersebut berada. Nah, baik. Jadi teman-teman dengan teman-teman menyajikan di forum diskusi ilmiah sederhana, maka teman-teman bisa mendapatkan angka kredit. Angka kreditnya yaitu 0,2. Baik itu sebagai pemerasaran atau narasumber pada seminar maupun menjadi pemerasaran atau narasumber pada kegiatan diskusi ilmiah. Sehingga apa? Saya sering menyarankan teman-teman guru nggak usah nyari seminar yang mungkin terlalu wah untuk kita, tapi kita mengadakan kegiatan diskusi ilmiah di sekolah kita, itu sudah bisa menghasilkan angka kredit. Sehingga itu sama angka kreditnya antara seminar dan diskusi ilmiah di sekolah itu sama. Nah, yang perlu menjadi perhatian teman-teman ketika kita melakukan presentasi, jadi ini presentasinya saja. Presentasi di forum ilmiah ini yang harus dihadirkan sebagai bukti fisik, pertama makalahnya, ya, atau proceeding kalau kita di seminar. Kenapa di seminar itu biasanya ada beberapa penyaji, ya, sehingga dikumpulkan jadi proceeding berupa makalah, buku kumpulan makalah yang diseminarkan. Nah, yang kedua yaitu ada surat keterangan bahwa kegiatan itu sudah melakukan kegiatan sebagai narasumber. Bisa berupa piagam, bisa surat keterangan dari panitia yang mengadakan. Ini yang harus diperhatikan kita. Nah, ketika kita melakukan presentasi ilmiah, otomatis teman-teman tidak bisa presentasi hanya menggunakan PowerPoint. Maka teman-teman harus menyertakan makalah. Makalah itu bisa ringkasan hasil penelitian atau bisa best practice yang teman-teman buat, yaitu pengalaman terbaik dari kegiatan pembelajaran yang ada. Misalkan Beli Ngurah jadi guru, ternyata Beli Ngurah di era pandemi kemarin, Beli Ngurah bisa membuat video pembelajaran atau video tutorial atau memanfaatkan media online sebagai media pembelajaran. Misalkan membuat soal dengan menggunakan Kahoot, kemudian kuisis, itu bisa ditulis, ya, dalam bentuk makalah tinjauan ilmiah. Jadi ketika kita presentasi, maka kita juga menyediakan makalah tinjauan ilmiah. Nah, di makalah tinjauan ilmiah ini syaratnya apa? Makalahnya disimpan di perpustakaan sekolah. Di sekolah kita tempatnya saja. Angka kreditnya berarti ini akan dapat angka kredit 2. Sehingga kalau teman-teman membuat makalah, makalahnya disimpan di perpustakaan dan diseminarkan karena kita presentasi, maka kita akan dapat 2 angka kredit. Iya, dari makalahnya dapat, dari presentasinya dapat. Kalau dihitung sudah 2,2. Oke. Nah, di samping itu, yang bisa dipresentasikan ini ada artikel ilmiah kultural di bidang pendidikan formal
pada saat pembelajaran dan dimuat di media massa. Ini juga bagian yang kita bisa lakukan. Jadi kalau tadi makalah itu dipresentasikan, kemudian tulisannya ini bisa diolah menjadi artikel ilmiah, dimuat di media massa tingkat nasional. Kalau di tingkat nasional itu angka kreditnya lebih tinggi. Misalkan dimuat di koran Jawa Pos, ya, Bali Pos, ya, Tempo, Republika, itu kelasnya nasional. Nah, kalau dimuat di media tingkat provinsi, misalkan ada Tribun Bali, ya, Lombok Pos dan lain sebagainya, ya, surat kabar lokal. Ya, yang lokal ini angka kreditnya 1,5. Nah, kemudian ada juga yang dimuat di tingkat kabupaten. Tulisan kita dimuat di kabupaten, ya. Artikel dasar kita dimuat di tingkat kabupaten. Makanya angka kreditnya 1. Oke. Ini yang harus diperhatikan ketika kita merancang suatu publikasi ilmiah yang bisa dipresentasikan. Nah, kemudian saya ingin ajak teman-teman bagaimana kita merancang makalah tinjauan ilmiah. Ini harus dipahami oleh teman-teman guru, kemudian mungkin fungsional yang lain. Nah, ketika kita membuat makalah berupa tinjauan ilmiah, ini adalah harus sesuai dengan bidang kerja kita. Ketika saya menjadi guru, maka best practice saya, makalah tinjauan ilmiah saya harus berkaitan dengan pembelajaran. Ketika saya merangkap sebagai bendahara, saya nggak boleh menulis tulisan tentang kebendaraan. Ketika menjadi kepala madrasah, maka dia harus tulisan tentang kepemimpinan di madrasah. Nah, untuk teman-teman di penghulu atau penyuluh juga bisa dikembangkan. Jadi dalam makalah tinjauan ilmiah ini, teman-teman bisa membuat tulisan-tulisan tentang kepenghuluan. Misalkan bagaimana proses, kalau penghulu, proses tentang perwalian. Ya, mungkin teman-teman dengan kondisi sekarang ketika ada keterbatasan, bagaimana teman-teman buat kajian tentang nikah online. Iya, mungkin nggak nikah online? Itu kan bisa ditinjau oleh teman-teman. Ketika teman-teman kepenguluan dalam kondisi pandemi kemarin harus tetap jalan. Ya, banyak kajian yang bisa diangkat oleh teman-teman penghulu. Ketika saat ini di era tahun moderasi yang tahun 2022 ini sebagai tahun moderasi, maka teman-teman penghulu bagaimana mengangkat tema-tema moderasi sebagai bahan publikasi ilmiah. Ini harus dibangun di teman-teman. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan tentang publikasi ilmiah ini. Iya. Karena tidak hanya untuk guru saja, tapi banyak dari rekan-rekan fungsional lainnya yang bisa menggunakan publikasi. Ya, karena dalam setiap jabatan fungsional saat ini publikasi ilmiah menjadi suatu yang penting. Ya, karena wajib ada. Nah, bagaimana sih bentuk publikasi ilmiah? Saya akan berikan gambaran sederhana. Di publikasi ilmiah itu yang ada terdiri dari beberapa bagian yang secara umum itu ada bagian awal itu meliputi halaman judul, kemudian lembar persetujuan. Di lembar persetujuan ini teman-teman masukkan yang menyetujui apa, cukup atasannya langsung. Sehingga kalau guru ya kepala sekolah, kalau penghulu mungkin kepala KUA, ya, kalau penyuluh mungkin juga kepala KUA atau kepala seksi yang membawai penyuluh yang ada. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, kemudian kalau ada tabelnya, kemudian daftar gambar kalau ada gambaran dan lampiran-lampiran, kemudian ada yang tidak boleh lepas di sini adalah abstrak. Ya, ada abstrak. Ini harus ada di sana. Nah, di samping abstrak, teman-teman karena ada syarat harus disimpan di perpustakaan kalau dulu, maka tambahkan itu surat keterangan bahwa
best practice ini atau makalah tinjauan ilmiah itu disimpan di perpustakaan sekolah, ditandatangani oleh kepala perpustakaan, mengetahui kepala sekolah. Ini yang pertama. Nah, di bagian isi daripada best practice atau makalah ilmiah ini, yang pertama ada bab pendahuluan, di mana pada bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, kemudian ada masalah atau latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan serta manfaat. Ini yang pertama di bab pendahuluan. Yang di bab kedua itu adalah bab kajian, bisa berupa tinjauan pustaka, ya, berupa tinjauan pustaka. Kemudian bagian isi itu meliputi bab pembahasan, ini meliputi masalah, kemudian data, kemudian bagaimana penyelesaian masalah. Jadi di pembahasan masalah ini bisa diangkat masalah sampai pembahasan dan pemecahan masalah yang ada. Ketika saya bicara tentang masalah pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di era pandemi, paling tidak saya bisa melahirkan ide ketika pandemi saya membuat video pembelajaran misalkan. Maka saya akan bicara bagaimana mengatasi masalah pembelajaran keterbatasan dengan menyediakan video pembelajaran atau menyediakan soal online, ya. Kemudian ini diterapkan di sekolahnya. Kemudian bisa dicek sampai di mana penerapan di sekolah dan hasilnya. Ini bisa diberikan data-data tentang pemanfaatan, kemudian hasil pemanfaatan, mungkin juga kepuasan pengguna yang kita buat tadi. Kemudian yang bab terakhir ini adalah bab kesimpulan. Nah, sehingga ketika bicara di best practice ini rata-rata biasanya ada 4 bab. Bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab masalah dan pembahasan, dan bab penutup. Nah, di bagian akhir ini bisa dilengkapi dengan yang sering dikatakan bagian penunjang. Ini ada daftar pustaka, mungkin data-data yang digunakan ketika kita melakukan tinjauan ilmiah. Ini yang harus ini. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada saat ini, karena makalah ilmiah pada dasarnya sangat mirip dengan best practice. Nah, ketika kita membuat makalah ilmiah ini, ketika kita ingin mengikuti lomba, maka teman-teman sekali lagi harus mengikuti template atau yang digunakan oleh yang akan kita ikuti ketika kita mau lomba. Ini yang harus ya. Biasanya sering dikatakan mengikuti gaya selingkung yang disediakan oleh penyedia. Ya, ketika teman-teman mau seminar dan sebagainya mengikuti gaya selingkung yang digunakan oleh penyedia yang akan kita ikuti. Nah, teman-teman yang saya hormati, jadi ketika kita membuat makalah ilmiah atau best practice tadi, angka kreditnya 2. Sehingga ketika cukup besar, lumayan ya, cukup besar. Sehingga teman-teman ketika membuat makalah best practice di perpustakaan, kemudian membuat ringkasan makalah untuk diseminarkan, maka sekali lagi angkanya akan mengikuti tambahan dari yang itu. Oke, saya kira itu yang kita bisa bahas pada hari ini. Yang penting saya ingatkan, ketika teman-teman membuat karya, jangan lupa untuk angka kredit. Yang terpenting apa? Bukti fisik. Ya. Jadi kalau makalah untuk best practice tadi isinya ada makalah ASI atau kopi yang disahkan oleh kepala sekolah, surat keterangan ya dari pengelola perpustakaan. Jangan lupa itu, karena itu menjadi suatu yang penting. Iya. Saya kira itu beli. Ya, itu dia tadi hal-hal penting yang telah disampaikan oleh Pak Sugeng, mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu guru atau fungsional lainnya, sehingga nanti bisa terkumpul angka kredit, jadi untuk kenaikan pangkat atau apa itu akan sangat berguna. Satu lagi mungkin ketika sudah mereka melakukan seminar atau kajian-kajian, kadang-kadang
guru-guru itu agak sulit untuk mempublikasikan. Jadi mungkin Pak Sugeng mungkin di sini ada saran atau Ya, untuk bagaimana caranya untuk mempublikasikan karya tulis dari Bapak Ibu guru Iya, dan baik. fungsional. Jadi teman-teman ketika kita membuat tulisan, sudah kita coba seminarkan, kemudian kita sudah buat makal simpan di perpustakaan, diusulkan, maka teman-teman bisa mencoba yaitu publikasi yang lain, karena tadi ada 10 publikasi ilmiah yang bisa. Saya kira teman-teman bisa mulai mengembangkan untuk menembus yaitu publikasi menggunakan media. Ya, media publikasi kita, teman-teman bisa menggunakan media massa, ya, atau majalah ilmiah, atau jurnal ilmiah. Nah, untuk teman-teman, kita nanti akan pandu, coba pada sesi yang lain, kita akan pandu bagaimana kita melatih, mengajak teman-teman mempublish. Ya, mempublish tulisan untuk bisa dimuat di majalah ilmiah atau di jurnal ilmiah. Ini yang terpenting. Kenapa? Teman-teman harus ada keberanian ketika kita mencoba mempublish tulisan itu. Kenapa? Semakin kita mempublish, maka teman-teman akan menjadi orang-orang yang profesional. Iya, kadang-kadang di situ kendalanya yaitu Ya. mempublish. Ya. Jadi banyak sudah membuat sebuah tulisan, mungkin pun sudah seminar, tapi mempublishnya yang agak kewalahan untuk teman-teman. Apalagi mungkin teman-teman yang di daerah ya, Ya. yang di NTT atau apa, yang di daerah-daerah lain mungkin agak sedikit kewalahan untuk mempublish karya-karya ilmiah mereka. Ya, jadi teman-teman silakan nanti teman-teman bisa mencoba melihat di website Balai Diklat Keagamaan. Di sana sudah terpaut dengan beberapa media yang kita miliki. Di Balai Diklat Keagamaan ada majalah ilmiah profesi, kemudian ada jurnal ilmiah Widya Dewata. Kalau di Widya Dewata nanti teman-teman saya persilakan membuat akun dulu di Widya Dewata dengan langsung aja nanti login di widyadewata.kemenak.go.id. Nah. Silakan nanti teman-teman kontak di sana. Kemudian kalau ada perlu panduan nanti bisa kontak di kontak saya. Kebetulan saya juga pengelola daripada jurnal Widya Dewata. Iya, boleh. Ya, itu informasi yang sangat penting ya untuk rekan-rekan semua. Jadi Balai Diklat juga sudah punya medianya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa mengunjungi website dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Nanti di sana akan dipandu lagi untuk bagaimana caranya supaya bisa karya tulis rekan-rekan semua untuk dipublish. Jadi untuk mengumpulkan angka kredit karena banyak guru-guru yang mau naik pangkat tapi karena jurnalnya belum dipublish jadi agak tersendat gitu. Iya. Iya. Jadi itu dia pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Sugeng bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan jangan lupa untuk saksikan video-video dari BDK Denpasar yang akan terus kami share di YouTube channel Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini, Pak Sugeng. Mungkin nanti kita akan share lagi ke teman-teman, ke rekan-rekan semua tentang apa aja yang bisa dilakukan tentang publikasi ini, tentang mempublikasi sebuah karya tulis. Teman-teman bisa kontak langsung mungkin dengan Pak Sugeng nanti karena beliau juga sebagai pengelola dari Widya Dewata. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Sugeng atas kehadirannya dan penjelasannya tadi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi. Om. Salam sejahtera
untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di video-video kita berikutnya.